You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Tak ada lawan. Ducati buktikan pilihannya tidak salah dan Marc Marquez bisa rebut gelar juara dunia dengan 4 balapan tersisa. Pembalap Ducati, Marc Marquez, menunjukkan performa impresifnya pada seri balap MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen. Meski 2 kali mengalami kecelakaan hebat dan sempat mendapat jahitan di dagu, Marquez mampu menjuarai 2 balapan, sprint race dan balapan utama, di sirkuit yang menjadi favorit rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Kesan saya adalah Grand Prix ini telah menegaskan bahwa pilihan Ducati, khususnya Liquigo Dalinya, dengan Marquez, telah sedikit menghentikan kejuaraan dunia, kata pengamat MotoGP Carlo Pernat dilansir bolasport.com dari Motosan. Ini bukan seperti kita sedang menyaksikan pertunjukan yang hebat. Kita memiliki pembalap terbaik dengan motor terbaik dan dengan tim terbaik. Apa yang dapat Anda lakukan? Lebih dari sekadar menang? Dan bahkan belum setengah jalan menjalani kejuaraan, kita hampir mengatakan bahwa dengan 4 Grand Prix tersisa, perbincangan tentang gelar juara dunia bisa berakhir. Saya tidak tahu harus berkata apa. Marquez dan Jorge Martin memimpin Ducati dengan masing-masing 9 kemenangan, sementara Marquez kini berada di jalur menuju penentu kemenangan. Jika menilik data kemenangan MotoGP berdasarkan merek Ducati telah meraih total 114 kemenangan MotoGP. Pembalap tersukses adalah Francesco Bagnaia dengan 29 kemenangan, diikuti oleh Casey Stoner, 23, Andrea Dovizioso, 14, Jorge Martin, 9, dan Marc Marquez, 9. Pembalap terkenal lainnya adalah Loris Capirossi, 7, Enea Bastianini, 7, Jack Wilsaku Miller, 3, Jorge Lorenzo, 3, Marco Bezzecchi, 3, Danilo Petrucci, 2, dan dengan masing-masing 1 kemenangan, Alex Marquez, Trey Bayliss, Andrea Iannone, Johan Zarco, dan Fabio Di Giannantonio. Di sisi lain, Jorge Martin yang merupakan juara bertahan MotoGP saat ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan Ducati, tetapi angka-angkanya masih jauh dari rekor Marquez. Martin telah menunjukkan gaya dan bakat untuk bersaing di puncak, dan memiliki 9 kemenangan dengan motor Ducati. Martin memang melampaui Marquez dan bahkan Pecco Bagnaia, dan sebagai pembalap Ducati, dalam kemenangan dalam lomba sprint, balapan hari Sabtu. Martin memegang rekor kemenangan dalam sprint race MotoGP dengan total 16 kemenangan selama karirnya. Bagnaia berada di posisi kedua dengan 11 kemenangan, dan Marc Marquez berada di posisi ketiga dengan 10 kemenangan, 9 diantaranya pada 2025 saja. Dalam sejarah MotoGP terkini, hanya sedikit nama yang bergema sekuat Marquez. Menurut data terbaru, Marquez memiliki total 59 kemenangan bersama Honda yang menjadikannya pembalap tersukses dari merek Jepang itu di era modern. Namun sejak 2024, ia adalah pembalap Ducati, dengan merek Borgo Panigale yang telah merebut 9 kemenangan MotoGP sehingga menyamai rekor Martin. Kami berada dalam kejuaraan di mana Marc melakukan apa yang dia inginkan. Satu-satunya hal yang dapat dibayangkan adalah bahwa dia tidak dalam kondisi fisik yang baik, ucap Pernat. Sebaliknya, terlepas dari tahun-tahun yang telah dia lalui, dia telah menempatkan dirinya pada kondisi fisiknya. Tentu tidak seperti sebelumnya karena saat cedera pada 2020 dia menjalani operasi, termasuk mata. Tetapi dia adalah sebuah fenomena. Semua orang melawan Marquez, Marquez melawan semua orang, atau Marquez melawan dirinya sendiri, hanya dengan cara ini dia bisa kehilangan gelar juara. Sementara itu, sakit hati Marc Marquez sepulang dari Italia, bos Ducati sebut salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Petinggi tim Ducati Lenovo merasa prihatin setelah apa yang dialami Marc Marquez pada seri balap di sirkuit Mugello, Italia. Marquez yang sudah membalap untuk tim pabrikan asal Italia itu justru seakan tak dianggap oleh sebagian oknum penggemar. Pembalap asal Cervera itu layaknya tampil di kandang singa saat ia mendapatkan tekanan dan cemoohan. Marquez akan dilarang untuk berselebrasi atau disuruh diam oleh sebagian penggemar setelah meraih kesuksesan pada seri MotoGP Italia 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu mendapatkan siulan setelah memenangkan sesi sprint. Momen tersebut yang membuat seorang Davide Tardozzi selaku tim manajer Ducati Lenovo merasa tak senang.
Bagaimana tidak? Marquez yang sudah membela tim Italia masih saja mendapatkan cemoohan dari publik. Terlepas dari rivalitas pada masa lalu Marquez dengan Valentino Rossi, kemarahan bos Ducati tersebut bisa dimaklumi. Pasalnya, Ducati merasa tak dihormati saat pembalapnya berhasil meraih kemenangan. Tardozzi menyadari bahwa Marquez terlihat terluka sepulang dari Italia hingga seri balap berikutnya pada MotoGP Belanda 2025. Bos Ducati itu mengatakan, Marquez sudah menjadi pahlawan MotoGP Italia bagi sebagian orang. Saya berterima kasih, ucap Tardozzi ke Marquez dilansir bolasport.com dari media Spanyol, AS.com. Tetapi yang penting adalah bahwa para pembalap yang menang dan para juara pantas diberi rasa hormat yang mereka dapatkan. Itu adalah hal yang mendasar, ujarnya. Tardozzi melanjutkan dengan memberikan pujian kepada juara dunia MotoGP 6 kali itu. Dia adalah juara yang kita kenal. Begitu dia sehat secara fisik dan motornya ada bersamanya, dia adalah Marc, ujar Tardozzi. Tetapi saat ini kami juga sangat senang. Sangat senang untuk Pecco, ucap Tardozzi mengenai Francesco Bagnaia yang terus bekerja keras. Di luar itu, Tardozzi bahkan melemparkan pujian dengan menyebut Marquez adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Penampilan Marquez hingga seri balap ke-10 membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap yang luar biasa. Rider seperti Marc tidak perlu diperdebatkan lagi, kata Tardozzi lagi. Dia adalah salah satu dari 5 pembalap terhebat yang pernah ada. Marc adalah Marc Marquez dan saat ini dia dalam kondisi yang luar biasa. Motornya bagus untuknya dan kami memiliki banyak pembalap Ducati yang kuat, ujarnya. Tardozzi mengatakan balapan di sirkuit Assen adalah balapan tersulit bagi Marquez. Balapan tersulit bagi Marc, tetapi Marc juga memiliki kemampuan dan ketenangan untuk mengelola kemampuan dan bakatnya, ujar Davide Tardozzi. Sementara itu, jika sapu bersih kemenangan pada seri berikutnya di Jerman, Marc Marquez diambang juara dunia MotoGP 2025. Ex-pembalap yang kini menjadi pengamat Neil Hudson percaya bahwa sapu bersih kemenangan pada seri berikutnya MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, 11 hingga 13 Juli 2025 akan menempatkan Marc Marquez di ambang gelar juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez memenangkan sprint race dan main race MotoGP Belanda di sirkuit Assen, meskipun dirinya mengalami 2 kecelakaan besar pada sesi latihan hari Jumat. Pembalap asal Spanyol itu memperpanjang keunggulannya di puncak klasemen menjadi 68 poin setelah adiknya, pembalap Gresini Racing Alex Marquez mengalami crash pada balapan Minggu. Marc Marquez pun langsung memimpin sejak awal main race MotoGP Belanda dan mampu menahan gempuran Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk menyapu bersih kedua balapan di Assen. Berbicara tak lama setelah Marc Marquez melewati garis finish, Neil Hudson, juara dunia Superbike 2003, memuji upaya luar biasa dari sang pemenang. Menurut Neil Hudson, setelah 2 kecelakaan besar pada latihan hari Jumat, lalu Marc Marquez bisa menang pada sprint race dan main race MotoGP Belanda sungguh di luar nalar. Saya mencoba mengingat kapan terakhir kali seorang pembalap memenangkan kedua balapan ketika dia bukan pembalap tercepat di lintasan. Saya tahu itu terdengar aneh, dia hanya punya cara khusus di sirkuit ini. Dia benar-benar tidak bisa dilewati, kata Neil Hudson saat diwawancara TNT Sports. Kecelakaan pertama sangat berdampak besar. Dia kehilangan rasa di tangannya. Yang kedua, itu kecelakaan yang sangat menakutkan. Kami tidak tahu apakah dia akan balapan di akhir pekan. Dia terluka di dagunya, mendapat 6 jahitan di dagunya. Dia benar-benar babak belur. Dia terlihat seperti barang bekas, tapi dia melakukan apa yang sering kita lihat darinya. Ini seperti Marc Marquez yang dulu. Saya benar-benar tidak menyangka ini, tambahnya. Dengan seri berikutnya berlangsung pada MotoGP Jerman, 11 hingga 13 Juni, Neil Hudson memprediksi andaikan Marc Marquez kembali sapu bersih kemenangan, maka persaingan jadi juara dunia sudah berakhir untuk kemenangan ex-pembalap Honda itu. Di Sachsenring, jika dia menang 2 kali di sana, persaingan juara dunia MotoGP 2025 hampir selesai, ungkap Hudson. MotoGP Jerman sendiri merupakan balapan yang bersahabat untuk Marc Marquez. Untuk kelas MotoGP, ia menang di sini pada edisi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2021.